everyone, selamat datang di Sokap, Sobat Perikanan Tangkap. Jadi, selamat datang di program Departemen PSP terbaru yaitu Sokap. Nah, Sokap itu singkatannya dari Sobat Perikanan Tangkap. Sokap ini merupakan podcast yang diinisiasi oleh Departemen PSP, Elena. Betul banget nih Kak Martin. Jadi di Sokap ini akan ada chapter-chapter yang isinya itu mengenai PSP, IPB, dan juga tentang perikanan di Indonesia. Jadi tema-tema di Sokap ini tuh keren-keren banget pastinya Kak Martin. Bener banget, sebelum kita lanjut lebih dalam memperkenalkan PSP, kita perkenalan diri dulu nih. Oke, mungkin dari aku dulu kali Boleh, ya. boleh. Halo semuanya, perkenalkan aku Elena Cendania dari PSP Angkatan 57 dan rekan aku Martin Andrew Syotang dari PSP 57 juga. Oke, Le. Nah, kita tuh di sini tuh chapter pertama tuh mau ngapain sih, Le? Oke, jadi chapter pertama kita ini khususkan untuk teman-teman semua yang pengen masuk kuliah tapi bingung mau ngambil jurusan apa. Nah, di sini kita bakal ngejelasin ke kalian semua mengenai apa sih PSP, apa sih TMPT, dan gimana sih cara masuk untuk ke PSP ini nih Kak Martin. Bener banget, tapi sebelum itu kita harus ngasih tahu dulu nih, kalau misalkan Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan itu nggak ada di tempat pendaftaran kalian mendaftarkan SNBP, SNBT maupun Mandiri. Betul sekali. Adanya apa nih, Elena? Jadi adanya adalah program studi teknologi dan manajemen perikanan tangkap. Nah, pasti pada bingung dong, kayak bedanya apa sih TMPT, PSP gitu? Kayak sama-sama perikanan gitu, apa yang perlu dipermasalahkan? Betul banget, mungkin Kak Martin bisa nih ngejelasin ke teman-teman semua apa sih perbedaan antara PSP dan juga TMPT. Rasanya aku yang mancing, aku yang jawab juga kan? Oke, jadi di IPB sendiri itu, habitnya itu adalah orang-orang menyebutkan departemen, bukan program studi ataupun jurusan. Nah, Sekali. Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan itu sendiri menaungi beberapa program studi. Ada S1 Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap yang akan kita bahas lebih dalam hari ini. Dan juga ada S2 dan S3 dengan program studi Teknologi Perikanan Laut. Nah, itu dia perbedaan apa sih PSP dan juga TMPT. Jadi teman-teman semua jangan bingung lagi nih. Kalau misalkan untuk pendaftaran masuk ke kuliah, itu memang nggak ada yang namanya Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Adanya kalian akan menemukan teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap. Jadi jangan bingung lagi ya teman-teman semuanya. Nah, Elena nih ya, dulu kenapa gitu mau milih program studi Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap? Karena kan asing ya, kayak perikanan, apa sih gitu perikanan, belajar apa gitu? Oke, kalau misalkan dari aku nih ya Martin, jadi awalnya tuh pada saat kelas 12 itu kan mulai-mulai ya kita bingung mau menentukan mau kuliah di mana sih, ngambil Iya, jurusan benar. apa sih, dan mostly teman-teman aku tuh selalu ngambil jurusan yang memang udah common nih, kayak mungkin pendidikan, atau mungkin manajemen. Ekonomi. Iya, dan aku sendiri tuh pengen coba ilmu yang orang lain tuh agak susah ngambil ya, bukan susah ya, agak jarang ngambilnya nih. Dan tercetus di pikiran aku untuk ngambil perikanan. Tapi aku nggak tahu aku mau ngambil perikanan di mana, jurusan apa. Dan akhirnya aku mulai nge-searching di internet ya. Itu perikanan yang bagus di Indonesia tuh di mana. Dan salah satunya ada di IPB University. Dan pas aku cek, aku tertarik sama yang namanya teknologi dan manajemen perikanan tangkap. Dari situ mulai deh aku searching apa sih teknologi dan manajemen perikanan tangkap. Dan ya aku tidak menemukan TMPT. Jadi aku menemukannya PSP. PSP. Aku bingung. Jadi dari sebelum masuk pun udah kenal PSP duluan ya? Belum, Oh, aku belum. cari-cari dulu sebenarnya PSP dan TMPT itu apa ya. Dan tiba-tiba aku mulai searching ada di salah satu official Instagram dari Duta IPB. Di situ ada highlight di setiap fakultas, dan di situ di FPIK, aku buka FPIK dong, of course ya, Fakultas Perikanan, dan di situ aku cek ada beberapa departemen dan program studi. Dan di situ aku mulai paham nih Kak Martin apa itu TMPT dan juga PSP. Kalau Kak Martin sendiri gimana? Kok bisa sih tertarik sama perikanan apalagi PSP? Oke, kalau dari aku sendiri nih ya, kan dulu tuh masa-masanya SNMPTN ya, kayak Oke. aduh males nih tes SBMPTN, belajar lagi segala macem, kayak sia-sia gitu 3 tahun SMA, tapi kalau nggak kepake kan. Betul banget. Nah, akhirnya tercetuslah kayak mana nih mencari-cari program studi apa yang kira-kira peluangnya besar gitu buat lolos. Oke, jadi ngelihatnya dari range-nya peluang nih ya Peluang. Kak ya. Nah, terus ditambah lagi temen aku kebetulan angkatan 55 di PB University ini pernah kenalin diri gitu, kayak
jurusan perikanan di IPB. Nah, mulai dari situ Oke. tercetuslah di kepala aku kayak, oh iya coba perikanan kali ya. Karena kan orang-orang jarang siapa sih yang kepikiran mau jurusan perikanan gitu. Iya benar banget ya, agak jarang ya Kak. Iya bener banget. Dan aku akhirnya milih itu dan puji Tuhan alhamdulillahnya nih ya. Oh Oh, jadi Kak Mari sendiri lewat apa nih? SNMPTN? SNMPTN. Wah, SNM tuh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen coba nanya-nanya kali bisa kali ya. Bener, tapi sekarang namanya SNBP ya. Oh iya SNBP, benar diganti ya? Iya bener banget. Oke, kalau misalnya aku sendiri dari SBM, jadi memang melalui tes tulis. Belajar dulu tuh ya. Ih, belajar banget. Jadi aku tuh sebenarnya SNM udah ngambil TMPT. Cuma sayangnya nggak lulus. Kayak lawan sama Martin ya. Jatahnya ya. Iya, kayaknya jatahnya diambil sama Martin nih ya. Nilainya lebih tinggi. Kamu berarti tidak daripada aku. Jadi aku ngambil di UTBK dan masih tetap memilih PSP, TMPT ya. Karena aku masih penasaran banget sama TMPT. Karena menarik banget ya Kak kayaknya. Iya Untuk bener banget. jurusannya. Belajar perikanan yang emang basicnya Indonesia itu negeri maritim gitu, negeri Betul. kepulauan kan ya. Pasti kita sebagai mahasiswa ya, penerus ya, generasi muda tuh pasti pengen memperkaya negeri kita dengan cara apa sih? Jadi akhirnya aku ngambil jurusan yang sekiranya memang di Indonesia itu kaya akan bidang perikanan dan perairannya. Bener banget. Nah tapi nih ya, kan aku SNMPTN. Elena sendiri SBMPTN. Betul. Tapi dulu nih ya, tahun 2020 tuh ada nggak sih jalur masuk selain SNM dan SBM? Oke, untuk jalur masuk kalau misalkan pada saat itu ya Kak Martin, jadi di IPB sendiri jalur masuknya ada banyak teman-teman. Jadi Oke. kalau misalkan kalian tidak lolos di SNMPTN pada masa itu ya, dan juga di SBMPTN, kalian bisa ikut mandiri. Dan juga ada loh jalur-jalur yang menggunakan prestasi teman-teman semua. Mulai dari prestasi internasional dan juga nasional, juga ada jalur ketua OSIS, dan juga ada lain-lain nih Kak Martin. Mungkin kalau di tahun 2023 ini, apakah masih sama nih Kak untuk Oke, cara kalau masuknya? di tahun 2023 ini sebenarnya mirip-mirip ya, nah cuma namanya aja yang berbeda lah ya. Oke. Nah, di tahun ini bakal ada SNBP, Seleksi Nasional Bersama, atau pokoknya dia menggunakan prestasi gitu ya. Ini sama kayak SNM lah SNMPTN, ya. aku lupa singkatan jelasnya, dan itu udah buka dari kemarin. Oke. Oh, udah bukan dari mana nih Kak? Iya, udah mau tutup bentar lagi. Nah, selanjutnya ada SNBT. Nah, teman-teman yang masih mikir-mikir jurusan atau program studi boleh banget langsung pilih teknologi dan manajemen perikanan Betul tangkap banget. di SNBT. Nah, yang mandiri ada lagi, Helena. Masih sama kayak dulu, ada jalur PIN, jalur ketua OSIS, BUD, dan jalur-jalur prestasi internasional maupun nasional Betul lainnya. banget. Jadi kalian tuh jangan merasa kecil hati gitu. Oh, SNM nggak dapet, SBM nggak dapet. Tenang, masih ada mandiri ya. teman-teman. Istilahnya banyak jalan menuju Roma ya. Betul sekali. Tapi kita ganti banyak jalan menuju PSP. Iya. Nah, tahun ini nih Elena nih ya, aku mau kasih info bahagia gitu. Kalau tahun ini PSP sendiri membuka kuota 95 mahasiswa. Wow, banyak juga ya. Bener Kak. banget. Itu Dengan angkatan kita tuh 57 ada sekitaran 87. 87 orang ya. Jadi untuk teman-teman semua jangan berkecil hati karena PSP sekarang buka kuotanya lebih banyak Bener. loh daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, komposisinya itu di SNBP dan SNB itu sama-sama 35 mahasiswa. Jadi peluangnya tuh sama gitu. 50-50 Kesempatannya sama. lah ya. Iya, benar. Nah, kalau Kak Elena sendiri nih, ngomong-ngomong soal teknologi dan manajemen perikanan tangkap, Elena ini udah semester berapa sih? Oke, aku lupa ya ngasih tau ke teman-teman semua. Aku sendiri sekarang udah semester 6 di PSP, jadi udah lumayan mahasiswa akhir gitu ya teman-teman. Kak Martin sendiri sama? Sama, kita kan seangkatan ya Elena gimana ini? Jadi kita sama-sama angkatan 57 dan sedang menempuh semester 6 di Semester 6. PSP. Doakan aja ya Ya semoga lancar ya ke depan. Tapi tenang aja, PSP tuh enjoy banget untuk pelajarannya. Karena kulturnya sendiri pun kekeluargaan banget ya. Betul banget. Jadi tenang aja di sini kita sebagai kakak-kakaknya nanti akan ngajarin ke teman-teman semua mengenai apa aja di PSP. Jadi teman-teman semua jangan takut. Jadi kita semua akan membantu teman-teman untuk bisa bertahan lah ya di PSP ini. Dan gak cuma antar mahasiswa ataupun antar kakak adik ya. Betul. Tapi dosen pun perhatian banget sama mahasiswa-mahasiswa. Oh iya, dosen PSP terkenal dengan friendly-nya loh. Bener. Bener-bener sebaik itu sama mahasiswanya, bener-bener kayak teman-teman tuh mau apa juga nanti silakan cerita, Silakan datang ke ruangannya. Betul banget, dengan suka hati gitu. Bener, ya. karena emang basicnya kekeluargaan gitu. Betul banget. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, bisa banget nih untuk daftarin diri kalian di apa SBMPTN. SNBT. SNBT ya, untuk mengambil teknologi dan manajemen Manajemen perikanan perikanan tangkap. Nah, teman-teman pasti bingung kan,
aduh disuruh masuk teknologi dan manajemen perikanan tangkap mulu dari tadi, tapi belajar apa sih? Ah iya, kita belum kasih tahu ya ke teman-teman semua apa sih hal yang menarik, mata-mata kuliah yang menarik yang ada di PSP nih Kak Martin. Bisa sok Kak Martin coba jelasin kira-kira mata kuliah terfavorit Kak Martin sejauh semester 6 itu apa sih? Mata kuliah favorit sampai semester 6 ini apa ya, Le? Aku bingung sih, kalau Elena sendiri apa? Kalau Karena misalkan aku semuanya aku suka gitu. Oke, widih. Jadi Kak Martin ini abstrak loh guys. Gimana Elena? Jadi kalau misalkan dari aku sendiri untuk mata kuliah di PSP ini sebenarnya waktu awal aku masuk kuliah pun yang pertama kali aku lihat adalah mata kuliahnya. Karena aku ini basicnya bukan orang yang bisa mengerti fisika, kimia, dan matematika dengan cepat. Jadi aku mulai cari mata-mata kuliah yang ada di Fakultas Perikanan itu dan PSP yang sedikit lah ya matematika dan yang nggak nggak terlalu eksak banget banget gitu ya namanya. Nah, pas aku masuk di PSP bener aja. Emang kita tuh kebanyakan lebih Terapan. iya betul, lebih ke hafal dan juga lebih ke praktik lapangnya nih ya. Jadi kalau untuk matematikanya sebenarnya ada, cuma tidak terlalu banyak gitu ya Kak Martin ya. Mungkin ada di mata kuliah seperti kapal Iya, dan betul banget. juga lain-lainnya gitu. Jadi kita Karena memang kita itu program studi yang terapan, bukan yang eksak murni gitu. Iya betul sekali. Jadi di dalamnya tuh ada banyak banget ilmu-ilmu ya, rumpun ilmu yang ada di PSP. Jadi kalau aku sendiri aku suka belajar tentang ada mata kuliah alat penangkapan ikan. Api kalau Api singkatnya. ya, Bukan kenapa? api kebakaran ya? Oh ya bukan. Bukan. Kebakaran Oh, enggak. bukan. Jadi api itu alat penangkapan ikan. Jadi pas aku masuk PSP, aku tuh dulunya nggak ngerti apa-apa loh Kak. Waktu sebelum masuk di TMPT ini, PSP ini, Kosong lah ya. iya aku nggak tahu apa-apa. Aku cuma tahu jaring, cuma tahu pancing. Tapi aku nggak tahu di dalamnya itu ada alat-alat apa aja sih. Pas aku belajar di sini, aku tahu ternyata banyak banget alat tangkap loh di Indonesia ini. Ya, betul sekali. Kalau kayak Lena udah nyebutin mata kuliah terfavorit, kayaknya aku udah mulai kepikiran nih. Oh, iya. Oke, aku seneng banget sama daerah penangkapan ikan nih. Oke, DPI ya. Iya, bener banget. Dan kita kan selama ini mikir kayak, oh ya udah nelayan pergi-pergi aja gitu. Sebenarnya kita sebagai kaum akademisi bisa memberikan saran kepada nelayan dengan cara menentukan daerah-daerah potensial untuk daerah penangkapan ikan. Jadi nelayan tuh nggak cuma asal ambil gitu ya kayak. Jadi tahu nih kira-kira di musim ini potensial ikan yang banyaknya tuh di daerah mana gitu Bener ya. banget, dengan cara melihat suhunya, klorofilnya, terus kita lihat arus salinitas dari satelit. Nah, teman-teman pasti penasaran kan gimana cara mempetakan suatu perairan dari citra satelit gitu. Keren kan kebetulannya? Makanya namanya teknologi dan manajemen perikanan tangkap karena kita belajar teknologi juga guys. Teknologi iya, Iya. manajemen iya, Betul semuanya ya. Semuanya kita pelajarin. Kata salah satu dosen kita itu ilmunya gado-gado. Iya, campur-campur lah ya. Karena di TMPT ini ada 3 divisi Elena. Oh, apa aja tuh Kak? Divisi itu apa sih maksudnya? Coba biar teman-teman semua tahu. Jadi divisi ini tuh ibaratnya kayak divisi keilmuan. Oke. Kita bagi-bagi lagi. Rumpun ilmu yang ada di PSP. Bener banget. Yang pertama ada divisi sumber daya dan kewilayahan perikanan tangkap. Nah, yang tadi aku bilang daerah penangkapan ikan. Di situ kita mengelola, lalu juga kita juga belajar terkait stok ikan. Kajian stok Oh ikan. iya, itu penting banget loh Kak untuk mempelajari stok ikan yang ada di perairan Indonesia biar nantinya ikan-ikan tuh nggak habis. Bener. Jadi buat teman-teman semua, bisa banget ya untuk belajar di TMPT. Iya, kan teman-teman bingung kan kayak, loh nelayan banyak, ikan ditangkap semua bertonton, kok nggak habis-habis ya di laut? Nah, itu dia. Di sini kita cari tahu bagaimana stok ikannya. Betul banget Kak Martin. Terus ada apa lagi nih tadi selain Divisi kedua ada kapal, alat dan teknologi penangkapan ikan. Wow, tadi yang aku suka ya, api tuh masuknya ke dalam masuk sini ke sini. ya. Terus yang Elena sebut juga kapal perikanan masuk ke sini. Jadi kita di PSP sendiri kita juga ada nih kapal fisik ya Elena. Iya. Namanya kapal rindu air dan Balston Water. Oh, jadi itu kapal yang dibuat ya dari PSP ya. Jadi itu Iya, kapal bener. PSP. Wah, keren banget nih teman-teman. Jadi kita bukan cuma belajar ilmunya, tapi kita sudah menerapkan mempraktikkan gitu Iya, secara betul langsung. Dan sekali. kita melihat kapalnya secara langsung gitu. Wah, itu buatan PSP gitu ya. Iya. Keren Nah, banget Kak. Kalau misalkan teman-teman bilang
teknologi dan manajemen perikanan tangkap, oh perikanan doang, tapi kita belajar juga kapalnya, Iya betul. pelabuhannya segala macamnya ya Lere. Pokoknya semua yang berurusan dengan penangkapan ikan itu bukan cuma kita belajar alatnya, kapalnya, kita semua belajar hukumnya, Benar. kebijakan yang harus kita ambil untuk menangkap ikan tuh ada loh guys, peraturan undang-undang yang harus kita kita ikuti gitu. Jadi nelayan tuh gak sembarangan ambil Iya. ikan. Dan gimana tata kelolanya, dan itu ada di divisi ketiga Elena. Oh iya, divisi itu apa Divisi tuh? tata kelola perikanan tangkap dan kepelabuhanan. Wow. Jadi di Nah. situ membahas tentang tata kelola yang ada di perikanan ya kak. Dan juga kepelabuhanan. Kan teman-teman bingung nih, kayak teman-teman taunya cuma pelabuhan apa nih Elena? Tanjung Priuk. Iya, pelabuhan barang gitu ya. Iya. Terus pelabuhan apa lagi nih? Bakauheni. Iya. Pelabuhan Merak. Itu Iya. kan pelabuhan yang orang transportasi Transport, ya. orang atau barang. Nah sebenarnya di Indonesia itu ada loh pelabuhan khusus perikanan. Dan pelabuhan-pelabuhan perikanan juga ada strata-stratanya ya? Iya bener banget. Ada 4 tipe. Iya, Yang apa pertama, aja? Ada samudra. Iya. Pelabuhan perikanan samudra itu yang terbesar. Terus yang ke bawahnya ada pelabuhan perikanan Nusantara. Yang ketiga ada pelabuhan perikanan pantai. Dan yang terakhir ada Pangkalan pendaratan ikan. Nah itu kita belajar semua. Jadi ya nggak Gak boring salah, ya? nggak boring lah ya, nggak salah kalau misalkan dibilang ilmu gado-gado. Gitu. Iya, karena banyak banget guys, ada kapal, ada alat, belajar pelabuhan juga, belajar hukum juga, kebijakan juga, semua ini Sistem pelajari. Iya, sistem juga Informasi ya. gitu. Gimana sih rantai pasoknya dan Bener banget. jadi kan kalian kan cuma beli ikan di pasar ya? Nggak Jadi tahu di sini- nih prosesnya dari Iya. penangkapan sampai akhirnya terjual di tempat lelangan ikan itu sendiri. Nah, di sini dijelasin nih Kak, mulai dari penangkap ikannya seperti apa, pengangkutannya seperti apa, terus cara nelayan mengangkut ikannya itu bagaimana, itu dijelaskan nanti di mata-mata kuliah yang ada di TMPT. Dan kita juga tahu nih kalau misalkan potensi perikanan dan kelautan di Indonesia itu sangat besar loh. Besar banget, jadi kita tuh harus lebih melek gitu ya teman-teman semua mengenai potensi-potensi perikanan di Indonesia yang kita sebagai mahasiswa penerus bangsa tuh harus meneruskan loh Kak Martin. Dan aware ya terkait Iya, perikanan dan kelautan. betul banget. Karena sayang banget kalau misalkan potensinya itu besar tapi tidak Dimanfaatkan dan dilestarikan dengan dengan baik. bijak dan Iya, baik. betul sekali. Oke, nah kalau kita misalkan udah ngomongin keilmuan, kita belajar apa aja, udah seru banget dong Lena. Banyak banget ya, karena kita nggak mungkin jelasin semuanya di sini. Jadi daripada kalian bingung ataupun pengen tahu, mending langsung daftar untuk di Program TMPT studi ya. teknologi dan manajemen perikanan tangkap. Nah, kalau misalkan akademika seseru itu, apalagi non akademiknya nggak sih? Wah, tenang aja, tenang. Kita bukan cuma belajar aja tentang alat dan kapal dan lain-lain. Kita nggak boring loh teman-teman semua. Di TMPT ini ada banyak banget kegiatan-kegiatan yang berbau dengan non-akademiknya. Kalian udah pasti ya, kita anak perikanan. Pasti ada sesuatu yang terjun ke air gitu ya. air gitu ya. Iya, sebagai anak perikanan, tenang aja. Yang suka diving, yang suka Ada di berenang, sini. ada banget. Ada apa aja tuh Kak? Oke, jadi misalkan teman-teman mau ikut organisasi mahasiswaan, ada HIMAFARIN, Himpunan Mahasiswa Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Nah, di sini teman-teman belajar organisasi dan dalamnya juga ada terkait keilmuan kita. Betul sekali. Jadi bukan cuma organisasi biasa ya Kak. Jadi kita ada mempelajari ilmu-ilmu yang ada di perikanan. Salah satunya itu ada KPP ya. KPP namanya. Ya, jadi di situ ada pembuatan jurnal juga. Iya, Terus benar. juga untuk pengembangan ilmu-ilmu yang ada di PSP itu seperti apa, di perikanan itu seperti apa. Jadi nanti akan dibahas di sana. Jadi teman-teman bukan cuma organisasi biasa aja ya, sama-sama tetap belajar gitu Kak Martin. Tapi kata teman-teman, akademik lagi dong masuk organisasinya. Iya. Enggak. Karena masih ada departemen-departemen yang lainnya. di Betul dalam banget. Fari. Ada pokoknya seru-seru banget kan. Banyak divisi-divisi yang bisa kalian ikuti nanti. Betul banget. Kalau kalian kepo bisa dari sekarang sih kepoin di Iya. Instagramnya ya. Di Himafarin, ada Instagram Ya pokoknya ada Instagram Himafarin, kalau nggak salah Himafarin_IPB atau Himafarin doang nih. Himafarin doang ya. Pokoknya aku agak lupa. Jadi kalian bisa langsung cek aja di Instagram Himafarin. Nanti ada pokoknya semuanya terada di sana divisi-divisinya. Pokoknya kalian bisa, oh ternyata PSP seperti ini gitu ya. Nah, selain itu ada juga yang tadi Alena bilang nih ya, yang kita mau nyelam, senang menyelam, diving segala macam, ada juga Himdive. Himdive. Wah. Himafarin Dive.
Iya, jadi di situ tuh kita benar-benar belajar ya diving ya Kak. Jadi kita buat teman-teman semua yang kayak suka berenang, Dan hobi ini ada sertifikasinya juga loh iya ya. betul banget, itu yang terpenting guys. Kita bukan cuman sekedar ekstrakurikuler dalam arti kata ya Kak ya, bukan cuman kegiatan non akademik yang cuman Renang-renang nyelem doang, aja nggak gitu ada ya. hasil output atau segala macamnya. Iya, tapi kita mendapatkan sertifikasi untuk diving ya. Dari A1, A2, A3, A4, B1, B2, dan B3. Oke, jadi di sana tuh benar-benar Oke, kayaknya perlu direvisi nih Elena. Jadi cuma A1 sampai A4. oh iya, oke. Dikasih tahu langsung sama orang jadinya nih teman-teman. Sebenarnya aku sih agak kurang mengerti ya untuk sertifikasi diving tuh Oke. ya. Cuman mungkin ternyata ada A1 sampai A4. Jadi teman-teman bisa ambil semua sertifikasi itu di Himdive. oke betul banget karena itu cocok banget untuk yang melamar pekerjaan apalagi yang mau kerja di lapang. Benar. Itu tuh penting banget guys, sertifikat. Jadi kalian pas kerja, nih saya udah dapat sertifikasi gitu ya. Iya, benar banget. Dan teruji bener loh. Iya, udah jelas pokoknya kalian semua. Jadi di PSP, TMPT ini gak cuma belajar biasa, gak cuma main-main aja. Jadi kita bisa senang-senang tapi tetap dapat Ambil apa ya? sertifikasinya Iya, juga. outputnya tuh ada gitu ya Kak Martin. Nah, selain itu ada apa lagi nih, Le? Ada yang namanya Boat Modeling Club atau enggak BMC. Jadi BMC itu kita itu ada yang namanya ya ada tadi klub ya. Jadi ada ya klub semacam klub itu untuk mendesain kapal. Wah, jadi kita bukan cuma belajar tentang kapal di mata kuliah, tapi kita belajar desain kapalnya, membuat kapal tapi bukan kapal besar ya Kak ya. Kapal yang masih Permodelan aja permodelan gitu ya, permodelan untuk kapal. Jadi bukan yang benar-benar bikin kapal besar gitu ya. Dan emang udah meraih beberapa prestasi. Betul Ya. banget, karena kapalnya tuh emang desainnya tuh bagus banget. Benar. Bener-bener bagus banget. Jadi buat teman-teman semua yang suka desain itu wah bagus Pasti banget. masuk sini dan harus masuk teknologi dan manajemen perikanan tangkap. Betul banget. Baru bisa masuk klub ini. Betul banget. Jadi suka desain kapal, yang suka pengen ngerakit-rakit bingung mau kemana disalurkannya masuk TMPT. Terus lanjut lagi ada apa lagi nih Lena? Kayak ini yang bakal disebutin tuh seru banget deh. Kayak pelepas penat lagi kuliah gitu. Oh iya Habis mungkin kuliah 7 hari gitu, 5 hari gitu ya. 7 hari kayaknya Martin aja deh aku sih enggak ya 7 hari. 7 hari kayaknya was-was ya. Capek juga. Jadi selanjutnya ada yang namanya supporter. Wah ini SMA tuh agak Kayak SMA nggak terlalu iya, semeriah ini terlalu deh. semeriah itu tapi di kampus ini benar-benar euforianya tuh gila keren banget ya Kak Martin ya untuk supporteran ada namanya Jalasima. jadi di sana tuh nanti kita rame-rame supporteran karena Nyanyi bareng-bareng, ngelepas Betul. penat dan ngedukung teman-teman kita kalau misalkan lagi tanding olahraga gitu. betul banget karena di IPB sendiri dan juga di EPIK tuh ada banyak banget cabang-cabang perlombaan yang diikuti misalnya ada IAC, ada OMI, ada Porikan dan lain-lain ya Kak ya. Dan nanti di sana kita akan ngedukung teman-teman kita untuk bertanding, memberikan semangat dengan cara supporteran gitu. Oke, ini banyak banget ya dari kegiatan kuliah, kegiatan non akademik itu seru-seru banget dan kalau dilihat tuh seimbang nggak sih Lena? Balance banget. Jadi kamu kalau misalkan masuk ke TMPT, gak cuman kalian bisa menjadi orang yang akademisi, tapi kalian di non akademiknya pun juga tersalurkan ya ilmu-ilmu kalian. Bukan cuman yang tadi udah dijelasin loh Kak. Ada juga bisa seninya mulai dari melukis dan lain-lain tuh ada. Karena di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sendiri akan ada nanti ya untuk cabang lomba seninya dan di situ dimana mahasiswa-mahasiswa PSP, TMPT juga bisa ikut untuk terjun di lomba tersebut. Bener banget. Jadi setiap keinginan mahasiswa pun tersalurkan bukan hanya Betul. dalam bidang akademik tapi juga dalam bidang non akademik. Betul banget, pokoknya seru banget. Makanya teman-teman semua ayo ikut ke TMPT ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan ngomongin soal non akademik, kayak kita kalau misalkan balik ke akademik nih, banyak banget teman-teman ambis pastinya. Ih banyak banget. Iya. S1 doang nggak cukup nih, nggak mau. Aku nggak mau S1 doang, aku nggak cuma mau SPI doang, aku mau gelar yang lain yang Aku mau ada master gitu kan. Iya, pokoknya aku mau jadi yang wah pintar. Bener banget. Aku mau jadi dosen gitu. Oh boleh banget. Nah, kalau teman-teman yang punya ambisi seperti itu, ada juga nih di PSP Lena. Betul Namanya banget. program Sinergi. Oke, sinergi itu apa sih? Sinergi itu semacam fast track Elena. Jadi Oke. kalian kan lulus S1 4 tahun. Dong. Nah, 1 tahun berikutnya kalian lulus juga S2. Cepet banget ya. Cepet banget. Jadi Jadi- biasanya 7 tahun ini jadi cuma 6 tahun ya. Cuma kalau misalkan normal itu total 6 tahun pembelajaran, ini cuma 5 tahun kalian 5 tahun kalian bisa dapat S1. S1 dan S2.
Wow, jadi teman-temannya udah lulus setahun misal ya, kalian lulus lagi, jadi Iya. 2 kali gitu ya, jadi cepet ya. Namanya sinergi. Di Jadi semester 7 udah ngejalanin program studi yang S2. kayak mungkin nanti kalau misalkan kita ngebahas sinergi ataupun S2, S3 dan lain-lainnya, kita akan mungkin Mengundang seseorang Iya, yang betul emang sekali. berpengalaman di bidangnya. karena kita nggak bisa asal ngomong nih ya kali Iya, sinergi benar. ini, karena aku sendiri agak kurang paham. Oh, aku sendiri kalau untuk sinergi kayaknya belum tertarik, karena aku mau sebagai wanita ya, aku ingin cepat-cepat menjadi wanita karir. Kalau Kak Mari sendiri? Kalau aku tertarik banget sih sama program Oke, sinergi. jadi Kak Mari sendiri ini adalah insya Allah ya calon mahasiswa sinergi. Udah buka aja pendaftaran Bukan ya? Bunda Yopi, tolong. Kalau nggak ada yang tahu, Bunda Yopi itu merupakan ketua program studi teknologi perikanan laut di Pasca Sarjana. Betul banget. Dan nanti kita akan mengundang Bunda Yopi di video selanjutnya. Iya, benar banget. Jadi buat teman-teman yang penasaran sinergi atau fast track ataupun S2, S3 di PSP IPB ini, harus terus pantengin Departemen PSP di YouTube-nya ini dan juga nonton Sokap episode 2. Oke, betul banget. Karena di setiap sokap-sokap itu akan ada tema-tema khusus ya, yang bukan cuma bahas PSP. Jadi kita nggak boring cuma bahas PSP lagi, TMPT lagi. Nanti kita akan bahas berbagai tema-tema keilmuan lainnya tentang perikanan-perikanan di Indonesia. Jadi teman-teman semua jangan bosan-bosan untuk terus pantau Sokap Sobat Perikanan. Tangkap! Dadah! See you in another video. Jadi